Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial ya. Kita mau bongkar gimana sih sebenarnya negara itu pasang badan buat ngelindungin sistem keuangan kita. Dan yang paling penting, ngelindungin uang hasil keringat kalian dari yang namanya kejahatan kerah putih. Ini taruhannya gede banget loh, jadi yuk langsung aja kita mulai. Oke, untuk peta jalan kita hari ini ada 4 poin utama. Pertama, kita bakal kenalan sama garda depan keuangan kita. Terus yang kedua, kita lihat fondasi hukum perbankan. Ketiga, kita bahas jerat pidana umum dan khusus. Dan ditutup dengan bagian keempat, 10 langkah menuntut keadilan. Tapi, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita tanyain satu hal penting ini ke diri kita sendiri. Gimana ya cara negara ngelindungin uang kalian dari para pelaku kejahatan kerah putih? Nah, pertanyaan ini tuh kunci banget buat paham gimana negara bisa jadi perisai pelindung sekaligus pedang buat ngamanin aset-aset kita. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Garda depan keuangan kita. Kalau ngomongin siapa yang jaga di garis paling depan, jawabannya jelas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, atau yang biasa kita panggil OJK. BI itu fokusnya lebih ke jaga stabilitas makro secara luas, sementara OJK yang pelototin pergerakan mikro dari tiap-tiap bank. Jadi bayangin aja mereka ini kayak dua perisai baja raksasa punya negara. Tugasnya nggak cuma sekedar mastiin sistem stabil, tapi juga aktif banget nyegah praktek perbankan nakal dan pencucian uang. Pokoknya begitu ada ancaman, percaya deh, mereka berdua ini yang bakal maju duluan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua kita, fondasi hukum perbankan. Nah, di sini kita bisa lihat senjata hukum apa aja yang mereka pakai. Ternyata negara tuh nggak cuma modal satu aturan doang loh, semuanya udah didesain saling mengunci. Ada undang-undang perbankan yang jadi fondasinya, terus ada aturan pemberantasan korupsi, sampai regulasi spesifik dari BI, OJK, dan Menteri Keuangan. Jadi misalnya nih, ada oknum nyoba ngeles dari jerat UU korupsi, aturan anti pencucian uang udah nungguin dia di tikungan. Bener-bener rapat dan nggak ada celah. Tiap instrumen hukum tuh punya target pengamanan yang super spesifik. Oke, kita masuk ke bagian ketiga sekarang, jerat pidana umum dan khusus. Di sini nih poin yang paling menarik buat dipahami. Sistem peradilan kita itu ternyata pakai dua pendekatan sekaligus. Di satu sisi ada KUHP atau pidana umum. Ini tuh ibarat polisi reguler yang nanganin kejahatan konvensional yang langsung kelihatan, kayak pencurian atau penipuan. Tapi di sisi lain, kita punya aturan non-KUHP yang sifatnya lex specialis. Nah, kalau yang ini ibarat pasukan elit SWAT-nya. Mereka memang dirancang khusus buat ngebongkar dan ngelumpuhin kejahatan keuangan tingkat tinggi yang jauh lebih rumit dan kompleks. Dan di bawah payung lex specialis tadi, OJK tuh nyebar jaring pengaman yang rapat banget lewat 9 peraturan krusial ini. Mulai dari kewajiban tata kelola perusahaan yang baik, terus anti pencucian uang, sampai ada juga soal perlindungan konsumen. Kalian harus tahu, ini tuh bukan cuma formalitas tumpukan kertas ya. Ini jaminan nyata kalau uang yang kalian simpan bakal dikelola dengan standar integritas paling tinggi. Jadi, sebelum sebuah bank bisa operasi penuh, mereka wajib banget tunduk sama jaring pengaman berlapis ini. Sampailah kita di bagian keempat, 10 langkah menuntut keadilan. Pas udah masuk ranah penindakan, ini sama sekali bukan misi yang bisa dikerjain sendirian. Ngebongkar kejahatan perbankan itu butuh kolaborasi lintas lembaga yang super ketat. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, OJK, dan BI yang harus turun tangan semua secara barengan. Nangkep penjahat kerah putih yang licin ini adalah ujian koordinasi yang nyata. Soalnya, kalau satu rantai aja dari otoritas ini lemah atau kendor, pelakunya bisa gampang banget lolos dari jeratan hukum. Dan proses investigasinya itu benar-benar kayak balapan sama waktu loh. Coba perhatiin perjalanannya deh. Dimulai dari hari pertama pas korban melapor, prosesnya langsung tancap gas ke wawancara saksi. Terus masuk ke momen krusial penyitaan bukti data dan penangkapan di bulan pertama. Abis itu penyidik bakal lakuin forensik keuangan yang super detail selama beberapa bulan. Sampai akhirnya nanti jaksa penuntut umum bisa menyusun dakwaan resmi yang benar-benar solid dan kedap peluru. Nah, setelah masuk ruang sidang, kita bakal ngelewatin 5 langkah penentuan terakhir ini. Mulai dari sidang di hadapan hakim, pembacaan putusan, hak buat ngajuin banding, sampai ke eksekusi hukuman. Tapi dari semua langkah ini, coba kalian perhatiin langkah kelima, ganti rugi. Soalnya ini tuh puncak dari keadilan material. Di titik inilah hukum benar-benar unjuk gigi ngebuktiin kalau ada mekanisme nyata supaya para korban pada akhirnya bisa dapatin balik uang mereka yang udah dicuri.
Tapi begini ya, dengan kejahatan keuangan yang terus-terusan berevolusi dan makin canggih numpang teknologi baru, kira-kira apakah perisai dan pedang hukum kita udah cukup tajam buat ngelindungin masa depan kita? Nah, sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin pertanyaan itu buat kalian renungin. Regulasi kita memang udah kuat banget hari ini, tapi tetap aja, kewaspadaan kita adalah kunci utama untuk hari esok. Makasih banget udah gabung ya, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.